Halo, 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 halo guys, ketemu lagi nih dengan saya Wanti Nuraini dengan NIM 2184639 PGSD IP Garut. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton video aku. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melanjutkan review dari buku novel yang saya baca dengan judul Gadis Kretek karangan Ratih Kumala di part ke-9. Dan video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah literasi sekolah dasar. Nah guys, bagaimana cerita di part 9 ini? Let's go! Nah guys, di part ke-9 ini kita akan bercerita tentang alur maju dari novel ini, yaitu dimana diceritakan tentang perjalanan kembali Tegar dengan Lebas menuju Kudus gitu, dimana tempat adanya Jengyah. Menurut romonya tersebut bahwasannya Jengyah masih berada di Kudus gitu. Nah, jadi part ke-9 di buku novel ini adalah Kudus. Nah, awal cerita diceritakan tentang perjalanan dari Tegar dengan Lebas menuju ke Kudus gitu. Walaupun pada awalnya mereka sedang berada pada percecokan karena masalah kebohongan dari Tegar yang sudah mengabaikan waktu gitu, dimana kan ayahnya sedang sekarat gitu, nah menunggu kedatangannya Jengyah tersebut gitu. Tapi Tegar tapi Lebas malah asik-asikan nongkrong di rumah temannya itu. Nah maka dari itu akhirnya mereka berjalan mencari Jengyah itu berdua gitu. Jadi Tegar dengan Lebas. Nah pada masa perjalanannya pun untung mereka dalam keadaan selamat gitu kan ya. Nah tibalah mereka di Kudus, tempat pabrik ataupun kretek Jagat Raja itu berada gitu. Pabrik besarnya yang dimana pegawainya sudah berada pada 100.000 orang gitu. Jadi bisa dibilang pabrik itu adalah pabrik penunjang dari masyarakat di setempat gitu guys. Nah mereka di sana merasa lelah, tetapi lelah tersebut dikalahkan dengan rasa rindunya masa kecil mereka di mana mereka besar di sana gitu. Nah mereka menyusuri dari satu tempat ke tempat yang lainnya di pabrik tersebut, dan akhirnya mereka bertemu dengan Mbok Marem, dimana Mbok Marem itu dalam pikiran Lebas mungkin sudah meninggal gitu, dimana dia adalah salah satu pegawai pelinting dari pertama dibuatnya pabrik Sujagat ini. Nah kemudian Mbok Marem itu kaget dengan adanya mereka berdua gitu. Mereka langsung menyambut Lebas dengan Tegar itu dengan senyuman yang sangat baik gitu, ramah dari seorang pegawai ke anak majikan mungkin ya, seperti itu. Nah di sana Mbok Marem memeluk mereka berdua dengan pelukan yang sangat erat, di mana mereka mungkin awalnya diasuh oleh Mbok Marem sejak kecil dan sekarang mereka sudah pindah ke Jakarta, dan Mbok Marem sudah beranggapan bahwasanya mungkin mereka tidak akan kembali lagi ke Kudus gitu. Nah guys, di sana mereka berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana masa lalu mereka, dan mereka akhirnya diperbolehkan istirahat di rumah masa kecilnya mereka gitu. Nah tapi sebelum mereka menuju ke rumah tersebut dan ditemani oleh Mbok Marem gitu, mereka ditanya tujuan mereka ke Kudus itu untuk apa gitu. Nah di sanalah Lebas berkata bahwasannya, Mbok, apakah Mbok tahu dengan namanya Jengyah? Nah di sanalah Mbok Marem langsung memunculkan ekspresi yang sangat marah. Hah? Untuk apa gitu? Kenapa kamu bisa menyebut nama Jengyah di sini gitu? Nah, jadi seakan-akan Mbok Marem tahu semuanya tentang Jengyah tersebut gitu. Nah, dari sanalah Mbok Marem membuka pembicaraan tentang Jengyah, tetapi di suatu tempat yang mungkin tidak terdengar oleh
siapapun gitu, sehingga tidak akan ada pelinting yang mendengar dan mendengar gosip tentang Jeng Yah gitu. Nah, di sanalah Bok Mara memulai percakapan bahwasannya Jeng Yah itu adalah pemilik dari kretek gadis gitu, dimana kretek gadis pada saat itu adalah kretek nomor 1 di kota itu gitu. Nah, terus Lebas bertanya apakah Jeng Yah benar di sini ataupun Bok Maram tahu di mana rumahnya Jeng Yah. Nah, Bok Maram menjawab bahwasannya tempat tinggal ataupun adanya Jeng Yah itu bukan di Kudus gitu, melainkan di kota M gitu. Nah, mereka itu kaget gitu. Kok di kota M? Bukannya kota M itu tempat tinggal Mbah Kakung mereka ataupun kakek mereka gitu. Nah, di sanalah Lebas dan Tegar berinisiatif untuk menuju kota M gitu. Nah, tetapi sebelum itu Bok Mara melanjutkan pembicaraannya dulu gitu, bahwasannya dahulu memang pernah Romo itu, maksudnya ayahnya Lebas dan Tegar itu pernah memiliki hubungan dengan Jeng Yah gitu. Nah, di sanalah Tegar berkata bahwasanya tuh kan benar bahwasannya ayah Jeng Yah itu adalah mantan ayah gitu. Nah, dari sanalah mereka langsung berinisiatif untuk menuju ke kota M tersebut gitu. Tetapi Mas Tegar berkata bahwasannya mungkin karena Mas Tegar itu adalah penerus dari Jagat Raya itu, tapi memang semua anak-anaknya gitu, anak-anak Romo itu yang dari Karim, Lebas, dan Tegar, tetapi memang Mas Tegar lah yang mengurus banget gitu, penerus banget tentang pabrik Sujagat tersebut. Dia merasa lelah dan malah keadaannya dia di Kudus dimanfaatkan oleh beberapa cabang pekerjaannya untuk meminta tanda tangan daripada nanti harus si tanda tangan tersebut dikirim ke Jakarta mungkin. Jadi di sana Mas Tegar menunda perjalanannya ke kota M tersebut karena ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Tegar gitu. Nah, singkat cerita di mana si Lebas menyelusuri pabrik, dia bertemu dengan salah satu seorang perempuan mungkin disebut dengan nama Mira, yang masih berusia 18 tahun karena dia masih baru saja keluar dari SMA. Dia sudah menjadi pelinting rajin di pabriknya tersebut gitu. Nah, dia saling memandang gitu, dan terus mungkin ada 2 detik atau 1 menit atau beberapa menit dia saling berbalas senyum gitu, sehingga pada akhir jam pekerjaan Lebas sedang berjalan di depan gerbang tempat bubarnya karyawan, dia bertemu dengan Mira, dan di sana mereka berbincang sebentar. Nah, karena di sana posisi Mira sedang menunggu jemputan gitu. Nah, tak disangka ternyata gara-gara perbincangan Mira dengan Lebas di gerbang tersebut menimbulkan sebuah masalah gitu, dimana ternyata yang menjemput itu adalah tunangan dari si Mira tersebut, dan dia melempar batu besar ke kaca rumah tempat istirahatnya Tegar dan Lebas gitu. Nah, ternyata di mana si laki-laki itu adalah tunangannya, tetapi sebagai tunangan paksa gitu, karena posisi si Mira memiliki hutang yang besar kepada dia gitu, karena dia merupakan seorang rentenir menurut satpam setempat gitu. Nah, di sanalah berpikir bahwasannya Tegar harus menyelamatkan karyawannya gitu dalam sisi pemilikan gitu. Di sana dia membayar hutang, kemudian dia berkata, "Jangan kau nikahi Mira" gitu. Nah, di sanalah ada percekcokan antara Tegar dengan Lebas gitu, dimana untuk apa gitu mengeluarkan uang sebesar itu gitu untuk pegawainya gitu. Tetapi Lebas berpikir bahwasannya mungkin ini adalah bukti kekhawatiran ataupun rasa iba dari sosok seorang atasan gitu. Tetapi di sana Tegar bersikap tidak seharusnya seperti itu gitu. Makanya Tegar di sana malah memarahi Lebas karena sudah dibilang jangan pernah mengganggu pegawai di sini gitu. Nah, singkat cerita mereka bermarah-marahan gitu. Tetapi ketika pagi sudah datang gitu, Lebas bangun siang, dia bangun jam 12 siang gitu. Ternyata Lebas dibangunkan oleh
kakaknya gitu, itu Tegar. Nah, terus Lebas itu tidak mau bangun, tetapi pas di saat Tegar berkata, lihat sana, lihat siapa yang datang sana. Nah, dia membuka mata dan ternyata di sana ada Mas Karim gitu. Kakak satunya lagi Lebas menyusul mereka berdua ke Kudus gitu. Tadi pagi dia baru sampai Semarang. Kemudian dia menggunakan mobil untuk menuju Kudus atau pabrik keluarganya tersebut. Nah, ternyata datangnya Karim itu dipertanyakan oleh mereka berdua gitu, karena untuk apa gitu Karim datang menyusul ke mereka gitu. Ternyata di sanalah setelah Tegar berbicara ataupun mengobrol tentang hasil perbincangannya lagi dengan Mbok Marem, ternyata Mas Karim ingin ataupun mau ikut menyusul Jengyah ke kota M gitu. Nah, mungkin itu saja cerita dari judul ke-9 di novel Gadis Kretek ini dengan judul Kudus. Nah, bagaimana selanjutnya dan bagaimana perjalanan mereka ke Kudus? Apakah mereka bertemu dengan Jengyah atau tidaknya? See you di next video. Dadah! Mwah!